Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita berupa nikmat beriman kepada Allah, menjauhi segala kesyirikan, dan inilah yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam hormat kita tercurahkan kepada beliau, para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh umatnya hingga hari kiamat nanti. Ikhwatal iman, a'azakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu pada malam hari ini, pertemuan kedua setelah kita liburan beberapa pekan. Semoga keberadaan kita di tempat ini mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baik, ikhwatal iman, azakumullah, kita lanjutkan pengajian kita. Kita masuk kepada bab minasyirki an-nadaru li ghairillah, ya. Ya, di antara bentuk kesyirikan adalah bernadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pembahasan kita terkait masalah nadar sekarang. Nadar. Nadar, ya. Pengertiannya adalah mewajibkan pada diri sendiri suatu perkara yang tidak wajib. Jadi ibadah ini atau hal ini tidak wajib, tapi dijadikan wajib pada diri sendiri, ya. Misalnya dia mengatakan, saya mewajibkan atau saya bernazar agar saya berpuasa Senin dan Kamis. Saya bernazar untuk, ya, sholat tahajud. Saya bernazar untuk, ya, melakukan mengeluarkan sedekah dan seterusnya. Nah, ini jamaah sekalian, namanya mewajibkan pada diri sendiri suatu perkara yang tidak wajib. Namanya nazar. Ya, namanya nazar. Di sini muallif, ya, menyebutkan beberapa dalil, di antaranya dalam surat Al-Insan ayat 7. Ya, di antaranya dalam surat Al-Insan ayat 7, yufuna bin nadhri. Yufuna bin nadhri. Jadi di antara dalilnya yufuna bin nadhri. Mereka menunaikan, ya, nazar mereka. Mereka menunaikan nazar mereka. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua yang disebutkan oleh penulis di sini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang diriwayatkan dari jalur sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nadhara ayyuti Allah falyuti'ahu, wa man nadhara ayyasi Allah fala ya'sihi." Siapa yang bernazar untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia mentaati. Siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam hadis ini, ya, dalam hadis ini nazar terbagi menjadi dua. Nazar terbagi menjadi dua. Yang pertama, nazar ketaatan, kemudian yang kedua, apa tadi nazar yang kedua? Kemaksiatan. Jadi Nabi mengatakan siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, silakan ditaati. Siapa yang bernazar untuk maksiat, maka jangan ditaati. Ya, jangan ditaati. Jadi dalilnya tadi, ya, man nadzara ayyuti Allah falyuti'hu, wa man nadzara ayyasi Allah fala ya'sihi. Ya, siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka ia wajib mentaatinya, dan siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah,
maka tidak boleh dia bermaksiat kepadanya. Ya, tidak boleh dia bermaksiat kepadanya. Ya, sekarang macam-macam nazar dan hukumnya. Ya, yang pertama namanya nazar taat. Ya, nazar taat dalam ketaatan. Ya, misalnya tadi yang sudah kita sebutkan dalam halal ibadah yang sunnah, puasa, ya, sedekah, umroh yang kedua dan seterusnya. Jadi umroh yang kedua itu hukumnya sunnah. Adapun yang pertama maka dia hukumnya wajib. Ya, dia hukumnya wajib. Ataupun haji yang pertama maka dia hukumnya wajib. Adapun yang setelahnya itu hukumnya tidak seperti yang pertama. Ya. Jadi nazar yang taat, ya misalnya tadi yang sudah kita sebutkan, ya maka ini ditaati, dilaksanakan. Jadi nazar taat ini dilaksanakan. Kalau dia tidak laksanakan, maka ada kafaratnya. Nanti kita sebutkan kafarat atau tebusan orang yang melanggar nazarnya. Dia sudah mengatakan, ya saya bernazar atau saya mewajibkan diri saya untuk berpuasa Senin Kamis. Kemudian dia langgar, maka dia harus penuhi nazarnya. Nah, nazar taat ini terbagi menjadi dua. Ya, ada yang jadi dua ya. Yang pertama namanya nazar mutlak, ada namanya muqayyad, ya, muqayyad. Ya, muqayyad. Jadi nazar yang taat ada dua, ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Yang mutlak, ini yang tadi kita sebutkan. Ya. Saya bernazar untuk bersedekah kepada fakir miskin, misalnya. Ini mutlak, ya mutlak. Kalau muqayyad, dia terikat. Ya, dia terikat. Kalau tercapai, maka baru dia bernazar. Kalau tidak, maka dia tidak penuhi nazarnya. Misalnya dia mengatakan, kalau saya lulus P3K, misalnya, saya akan berpuasa 3 hari berturut-turut. Ini juga nazar. Tapi dia namanya muqayyad. Dia terikat dengan apa tadi? Terikat dengan apa? Ya, kelulusan. Kalau dia lulus, dia berpuasa. Kalau dia tidak lulus, tidak berpuasa. Jadi dua ya, ada mutlak, ada muqayyad. Nanti antum tulis contohnya masing-masing ya. Kalau mutlak tidak ada ikatannya, ya. Pokoknya kalau dia ketemu fakir miskin dia kasih, ya dia kasih. Adapun muqayyad, maka kalau tercapai maka dia bernazar. Kalau tidak, maka dia tidak penuhi nazar. Sebagian ulama melarang yang ini. Jadi sebagian ulama melarang ini, yang muqayyad ini. Sebagiannya. Ya, kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan nazar yang seperti ini, yang muqayyad ini tidak keluar dari lisan kecuali orang-orang yang bakhil. Artinya dia berpuasa kalau dia sukses, dia bersedekah kalau dia punya uang misalnya. Sehingga sebagian mengatakan yang muqayyad ini tidak bagus kalau sering diucapkan. Ya, adapun yang mutlak maka tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, nazar maksiat. Nazar maksiat, ya. Misalnya dia mengatakan saya bernazar kepada Allah untuk mencuri. Ya, untuk mencuri. Saya bernazar kepada Allah untuk minum minuman keras. Ya. Nah, ini nazar maksiat namanya. Ya, nazar maksiat. Dan di sini juga terbagi dua. Ya, ada yang namanya tahrim, ada namanya tanzih. Ini tanzih. Yang tahrim tadi yang kita sebutkan. Ya, saya bernazar untuk minum minuman keras. Minuman keras hukumnya, ya ini hukumnya haram. Maka dia jatuh ke sini.
Kalau yang tanzih ini yang tidak bernilai dosa. Ya, disebutkan oleh beliau, oleh Syekh Al-Utsaimin, ini yang tidak bernilai dosa. Ya. Tapi dia dimakruhkan, ini namanya makruh tanzih. Jadi makruh ada dua. Kalau dibaca kitab-kitab fikih, makruh ada dua. Ada yang makruh tanzih, kemudian yang kedua ada yang namanya makruh tahrim. Ya. Jadi makruh ada dua. Yang pertama tadi apa? Tanzih, kedua tahrim. Yang bernilai dosa yang mana? Yang tahrim, ya. Yang tanzih misalnya, misalnya ada orang dia makan, kemudian dia makan bersandar. Ya, ini namanya makruh tanzih. Ya, makruh tanzih, ya. Kalau makruh tahrim, misalnya dia makan tapi menggunakan tangan kiri, bukan tangan kanan. Maka ini namanya makruh tahrim, diharamkan. Paham tuh? Paham enggak maksudnya? Ya, dan ini diketahui makruh tanzih tahrim kalau kita belajar. Kalau kita tidak belajar ya mas sekalian, susah untuk membedakan. Dan dari sinilah nanti dimunculkan turunan-turunan. Bagaimana dengan rokok? Ini masuk ke mana? Ya, masuk ke mana? Bagaimana dengan demo? Ini masuk ke mana? Semuanya nanti muncul dari turunan-turunan hukum tersebut. Ya. Baik, kemudian yang ketiga ditambahkan oleh beliau di sini adalah nazar syirik. Ya, nazar syirik. Semisal dia mengatakan saya bernazar, ya, saya bernazar. Dia mengatakan saya bernazar untuk menyembelih hewan diberikan kepada arwah yang ada di sungai. Misalnya dia mengatakan demikian. Saya bernazar atau saya mewajibkan diri saya, ya, menyembelih hewan untuk arwah yang ada di, ya, yang arwah yang ada di sungai-sungai misalnya. Ya. Maka ini masuk kepada kategori kesyirikan. Ya, kesyirikan. Nah, dari tiga ini jamaah sekalian, perbedaan yang dua ini dan tiga ini, kalau yang dua ini masih untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang nomor dua ini, dia masih untuk Allah. Dia masih mengatakan, saya bernazar, ya, karena Allah untuk minum khamar. Tapi dia kemaksiatan. Adapun yang kedua ini, aslan mutlak bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bedakan dua sama tiga ya. Ya, bedakan dua sama tiga. Ya. Nah, dua tiga ini haram dilaksanakan. Laksanakan. Ini tidak boleh ya. Tidak boleh dilaksanakan. Baik, ikhwatal iman, a'azakumullah. Ya. Nah, sekarang yang nomor satu. Ini nomor satu masuk kepada kafaratnya sekarang. Kafaratnya. Yang nomor satu ya, kafaratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yu'akhidukumullahu bil-lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu 'asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah yang tidak bermaksud untuk bersumpah. Jadi mungkin dia terpaksa, mungkin dia marah, tiba-tiba dia bersumpah. Jadi ini ayat terkait masalah sumpah. Ya, kafarat sumpah. Tapi para ulama mengatakan kafaratul yamin, ya, kafaratul nazar. Jadi kafaratnya untuk sumpah, kalau dilanggar sumpahnya maka sama dengan kafarat untuk nazar. Ya. Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafarat melanggar sumpah yang pertama memberi makanan 10 fakir miskin. Ini yang pertama. Ya, memberi makanan untuk 10 fakir miskin. Dan syaratnya harus dari makanan apa? Makanan pokok. Ya, makanan pokok. Kalau kita berarti nasi, kemudian sayurnya, kemudian lauknya. Nah, ini namanya makanan pokok. Ya.
Kemudian kalau dia tidak mampu untuk memberikan makanan 10 orang fakir miskin, maka bisa memberikan ya pakaian. Ya, memberikan pakaian. Ini dia. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau tidak sanggup, maka puasa, masih ada, memerdekakan budak. Jadi 1, 2, 3. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah berpuasa. Ya, adalah berpuasa. Sebagian ulama tafsir mengatakan 1, 2, dan 3 ini pilihan. Kalau tidak bisa 1, maka boleh 2. Kalau tidak bisa 2, maka boleh 3. Intinya 1, 2, 3 adalah pilihan. Kalau tidak mampu 1, 2, dan 3, maka bisa nomor 4, yaitu berpuasa selama 3 hari. Ya, selama 3 hari. Jadi jamaah sekalian, sekali lagi kafarat sumpah ini sama dengan kafarat nadar. Kalau orang sudah bernadar, kemudian dia melanggar, maka ini kafaratnya. Dia memberikan makanan untuk 10 fakir miskin, atau dia memberikan pakaian untuk 10 fakir miskin, atau memerdekakan budak. Ya, kalau tidak mampu, maka yang ketiga, yang keempat, yaitu berpuasa selama 3 hari. Ya. Nah, untuk yang nomor 3 ini sudah tidak ada sekarang. Ya, nomor 3 ini sudah tidak ada budak. Sehingga pilihannya 1 ya atau 2. Kalau tidak mampu langsung ke nomor 4 ya. Jadi jangan banyak bersumpah ya, mengatakan demi Allah saya akan ke situ, demi Allah saya akan tepati ini. Ini namanya banyak bersumpah. Kalau dia langgar, nah ini kafaratnya. Ya. Harus membayar kafarat atau denda ya. Baik ikhwatan iman azakumullah. Kemudian faidah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad dalam kitab ini, yang pertama, wujubul wafa bin nadri, wajib menepati nazar. Jadi yang pertama, wajib menepati nazar. Wajib menepati nazar. Kalau sudah diucapkan, maka wajib ditepati. Khususnya yang poin pertama tadi, ya. Siapa yang bisa baca kitab? Coba. Abul, ikra ya Abul. Baca, saya kasih besar. Fadhal ya Abul. Nah, baca saja, coba dibaca. Jari. Dibaca. Kasih besar suaramu, Abul. Ya, sudah betul. Atau jangan takut baca kitab. Kalau takut itu tidak bisa nanti. Coba. Bisa nanti. Ya. Iya. Ya, fasorofahu. Ya, atau bisa baca ya. Jangan takut salah itu salah. Antum paham ya, takut salah itu salah. Antum takut bicara bahasa Arab, takut salah, itu sudah salah itu. Ya. Idza sabata kaunuhu ibadatan lillah fasarafahu ila ghairillahi syirkun. Ya, syirkun. Idza sabata, apabila sudah ditetapkan ya kaunuhu ibadatan lillah, bahwa ini ibadah untuk Allah. Jadi sudah ditetapkan ini ibadah untuk Allah. Fasarafahu, maka memalingkannya ila ghairillahi, kepada selain Allah, maka hukumnya syirik. Ingat ya, segala sesuatu ini sudah ditetapkan ini ibadah, tapi diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu namanya syirik. Ya, itu namanya syirik. Ya, dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabadikan perkataan Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam Al-Qur'an, "Qul inna salati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian potongan ayat selanjutnya ya disebutkan la syarika lahu, tidak ada yang sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga segala sesuatu yang sudah disyariatkan di dalam agama kita berupa ibadah, maka ini untuk Allah. Kapan diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia bernilai syirik. Dia bernilai syirik. Hukumnya syirik. Ya, contohnya misalnya ada orang dia bersedekah. Dia bersedekah harusnya lillahi azza wajalla. Harusnya dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena dilihat oleh orang lain, maka niatnya berubah. Yang awalnya lillah, kemudian dilihat oleh orang lain, maka linnas. Ya, niatnya berubah untuk manusia. Maka disebut dengan syirik apa? Ya, syirik. Syirik kecil atau besar? Ya, syirik yang kecil. Karena Nabi mengatakan, yang paling saya takutkan pada umatku adalah syirkul asghar. Adalah syirik yang kecil. Kata para sahabat, wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan syirik yang kecil ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan, ar-riya, ya, yaitu riya, ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, anta Arya, ikro ya Arya. Ulangi. Anna nadharo ya. Sudah benar ya, sedikit ya. Anna nadharul ma'siyati la yajuzul wafa'u bihi, ya. Nazar maksiat tidak boleh dilakukan, ya. Jadi nazar ini tadi apa artinya ini? Ya, jadi yang ketiga, nazar maksiat tidak boleh ditepati, tidak boleh ditepati. Ya. Jadi nazar maksiat tidak boleh al-wafa itu artinya ditepati, ya. La yajuzu al-wafa'u bihi, ya, bihi hi-nya kembali kepada ini. Nazar hi, ya. Yang kedua tadi apa antum terjemahkan situ? Rizky, baca terjemahan yang kedua apa? Antum tulis. Baik, yang kedua tadi apa? Ya, kalau ibadah maka tidak boleh diniatkan untuk selain Allah, untuk selain Allah. Artinya tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karim, yang pertama baca. Ulangi, yang pertama. Iqra. Ya, bin nadari, ya. Kedua, siapa? Farhan Tawil. Sudah. Baca yang kedua. Iqra ya Farhan. Fasarafahu baik. Coba lagi. Coba anta. Ya Farhan Sani anta. Rukun salif. Ya, dari juzul faul. Baik, ikhwatal iman, a'azakumullah. Ya, ini 3 faedah yang disebutkan oleh beliau dalam kitab ini. Ini surat apa ini? Al-Maidah itu berapa ini? 89. Coba tulis Al-Maidah ayat 89. Dalilnya terkait masalah kafarat nazar, surat Al-Maidah ayat 80. Tulis surat Al-Maidah ayat 89. Nanti dibaca ayatnya terkait masalah kafarat nazar dan juga kafaratul yamin, kafarat sumpah. Baik, ikhwatal iman, a'azakumullah. Alhamdulillah selesai pembahasan terkait masalah an-nazar, ya, an-nazar. Baik, ikhwatal iman, a'azakumullah. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan pada
pembahasan selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.